Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri bernama Rahma dan saya akan ditemani beberapa teman saya, Malanda Nur Hasanah, Seli Angelina Oktaviani, dan Siti Saina. Di sini kita akan mendiskusikan dan mempresentasikan makalah tentang manajemen koperasi yang akan dibahas langsung oleh narasumber 1. Narasumber 1, saya persilahkan. Baik, latar belakang koperasi adalah transaksi hukum terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Cara kerja mereka berdasarkan prinsip gotong royong dan gerakan ekonomi nasional berdasarkan kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang secara strategis penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang berdampak pada masyarakat global. Kepengurusan koperasi sama dengan usaha atau perusahaan lain. Yang membedakan adalah pelaksanaannya, bukan pengurusnya sendiri. Tetapi pengurusan yang baik menjadikan perusahaan lebih kuat dan profesional di bidangnya. Dalam koperasi, rapat dewan, badan pengawas, dan direktur pelaksana melakukan tugas administratif. Manajemen merupakan bagian penting dari kegiatan koperasi. Keberhasilan atau kegagalan koperasi tergantung pada kualitas manajemen dan kerja. Jika para pengurusnya jujur, terampil, dan giat dalam bekerja, besar kemungkinan koperasi akan makmur. Setidak-tidaknya kebanggaan koperasi dapat diartikan sebagai cara pemanfaatan koperasi sebagai suatu perekonomian secara efektif dan efisien, sehubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Dengan pengelolaan koperasi yang baik, seharusnya koperasi mampu bersaing dengan perusahaan lain dan lebih kekinian daripada saat ini. Oke, baik. Terima kasih narasumber 1. Selanjutnya akan saya persilahkan untuk narasumber 2. Baik, saya akan melanjutkan dari narasumber 1, yaitu di bab 2 tentang pembahasan. Narasumber 2, saya persilahkan. Pengertian manajemen. Kata manajemen yang kita kenal selama ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu manajemen. Kata tersebut ternyata berasal dari kata bahasa Italia, manager, yang berarti menangani. Sedangkan kata manager itu berasal dari kata Latin manus yang berarti tangan. Kemudian menjadi kata to manage dalam bahasa Inggris artinya mengatur. Dengan demikian, manajemen secara singkat dapat diartikan mengatur. Timbul pertanyaan, apa yang diatur? Apa tujuannya diatur? Mengapa harus diatur? Siapa yang mengatur? Dan bagaimana mengaturnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami dulu bahwa manajemen itu hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Manajemen yang baik akan memberikan kemudahan mewujudkan tujuan. Demikian sebaliknya, dengan manajemen yang kurang tertata dengan baik, akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen yang dimaksud adalah man, money, method, mesin, materials, dan market, atau yang disingkat dengan 6M atau 6M. Setelah memahami penjelasan di atas, dan apa saja yang perlu ditingkatkan, maka satu persatu pertanyaan dapat dijawab. Pertanyaan pertama, apa yang diatur? Yang diatur adalah semua unsur manajemen yang disingkat dengan 6M. Yaitu tadi ada man, money, method, mesin, materials, dan market. Kemudian, apa tujuannya diatur? Tujuannya pun sama, yaitu agar 6M berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus diatur? Tentu jawabannya tetap sama, yaitu supaya 6M itu bermanfaat optimal
terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan yang diinginkan. Siapa yang mengatur? Pertanyaan ini tentu kita sudah tahu jawabannya, betul. Jawabannya adalah kita yang mengatur atau pimpinan. Pertanyaan terakhir, sangat penting hendaknya diketahui jawabannya dengan pertanyaan. Bagaimana mengaturnya? Tentu jawabannya yaitu yang telah kita sebutkan tadi, mengaturnya dengan cara melakukan kegiatan urut-urutan fungsi manajemen. Setelah memahami asal kata atau etimologi dari manajemen, maka kita harus memahami pengertian atau definisi manajemen tersebut. Manajemen memiliki berbagai definisi atau pengertian, mulai manajemen sebagai ilmu, seni, pengelola, sampai proses yang khas untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu atau sciences. Manajemen sebagai ilmu atau sainsis dikatakan demikian karena memiliki kerangka berpikir secara logis dan masuk akal atau rasional, serta sudah melalui pengujian demi memastikan suatu kebenaran atau empirik. Kemudian yang kedua, yaitu manajemen sebagai seni atau art. Yang dimaksud di sini adalah seni dalam arti luas dan umum, yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, human natural resources, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai serta kreativitas pimpinan menggunakan pengetahuan manajemen, karena tidak semua manajer memiliki kemampuan menggerakkan orang lain. Oleh karena itu, menggerakkan orang lain disebut seni. Kemudian yang ketiga, yaitu manajemen sebagai pengelola. Manajemen sebagai pengelola diartikan bahwa yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan organisasi atau perusahaan adalah pimpinan. Apabila pimpinan organisasi bersifat tim atau lebih dari satu kelompok atau berkelompok yang mengelola organisasi disebut manajemen. Tetapi apabila hanya jumlahnya satu pimpinan dalam mengelola organisasi disebut manajer. Manajemen sebagai suatu proses. Yang keempat, proses dapat diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan ke arah pencapaian suatu tujuan, yang dimulai dari planning atau perencanaan dan diakhiri dengan controlling atau pengendalian terhadap pelaksanaan apakah telah sesuai dengan perencanaan yang ditentukan. Oke, terima kasih narasumber 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber 3. Narasumber 3 saya Pengertian kata koperasi berasal dari bahasa Latin cooperatio. Dalam bahasa Inggris menjadi cooperation, berarti kerjasama. CO berarti dan operation berarti bekerja atau berusaha. Dengan demikian, operasi dapat diartikan sebagai suatu bekerja atau berusaha bersama-sama anggotanya untuk mencapai tujuan. Berikut berbagai definisi koperasi. A. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Pasal 3 menjelaskan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata kelola ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang B. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang pada pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari penjelasan tersebut, koperasi tidak hanya sebagai organisasi ekonomi, tapi jelas dinyatakan sebagai badan usaha. Sehingga diartikan bahwa koperasi sama dengan badan usaha lain seperti CV, firma, dan perseroan terbatas atau PT.
Hanya yang membedakan pada tata cara kerjanya mencapai tujuan masing-masing. C. Menurut Muhammad Hatta, mendefinisikan koperasi sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela kepentingan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang murah-murahnya. Itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. D. Koperasi menurut International Cooperative Alliance mendefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan dan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi. International Labour Organization mendefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan terdiri dari orang-orang umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai satu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis. Dalam hal ini masing-masing anggota yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul risiko yang turut menghisap keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut timbangan yang ideal. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber keempat. Narasumber keempat, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi yang dibacakan oleh narasumber 3. C. Pengertian manajemen koperasi. Koperasi itu ialah manajemen yang diterapkan pada organisasi koperasi. Sebagaimana kita pahami bahwa manajemen itu adalah mengatur, berarti mengatur unsur-unsur manajemen dengan memfungsikan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan koperasi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manajemen koperasi adalah pengaturan unsur-unsur manajemen dengan memfungsikan fungsi-fungsi manajemen, planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing, penyusunan personalia, leading atau pengarahan, dan controlling pengendalian. Pada organisasi koperasi, untuk mencapai tujuan koperasi, hal yang perlu dipahami dalam tatanan organisasi koperasi terdapat kewenangan dan tanggung jawab mendasar yang tidak dapat dilepas dari kehidupannya. Bila menamakan dirinya sebagai organisasi koperasi, yakni perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi, pengurus yang mendapat kepercayaan dari anggota untuk mengelola organisasi koperasi dan diangkat oleh rapat anggota. Dan selanjutnya, badan pengawas yang juga sama dengan pengurus diangkat oleh rapat anggota yang mendapat kepercayaan dari anggota untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan koperasi. D. Pentingnya manajemen koperasi. Koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela berserikat atas kesamaan hak, berusaha menjamin diri masing-masing anggota agar memenuhi segala kebutuhan yang sama-sama dirasakan, yang umumnya bersifat ekonomis. Jiwa dan semangat koperasi merupakan unsur-unsur dasar hubungan antar anggota. Di sini letak dasar keberhasilan yang kurang mampu, yang kurang terdidik dapat berkait dan membentuk suatu usaha milik bersama atas dasar jiwa dan sengat koperasi. Koperasi didirikan anggota untuk dapat kebutuhannya, bersama-sama memenuhi kepentingan kebutuhannya. Perkumpulan koperasi merupakan kelompok orang-orang yang mempunyai tujuan untuk memiliki sarana usaha dalam melayani sebaiknya mungkin apa yang diperlukan oleh anggotanya. Dengan pelayanan ini, maka setiap anggota diharapkan dapat mempertahankan usaha masing-masing.
Dalam manajemen koperasi, tatanan organisasinya harus didasarkan pada pembagian wewenang dan tanggung jawab, mengemukakan bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena manajemen koperasi membicarakan pengelolaan organisasi koperasi oleh anggota, maka untuk mengelola mendelegasikan wewenang mengelola tersebut kepada pengurus koperasi. Baik, terima kasih kepada narasumber 4 yang sudah menjelaskan materi tersebut, dan terima kasih juga kepada narasumber-narasumber yang lainnya yang sudah menjelaskan isi dari makalah yang kita presentasikan hari ini. Oke, masuk ke bab 3 atau bab akhir, yaitu penutup. Kesimpulan, manajemen koperasi adalah pengaturan unsur-unsur manajemen dengan memfungsikan fungsi-fungsi manajemen planning, perencanaan, organizing, perorganisasian, staffing, penyusunan personalia, leading, pengarahan, dan controlling, pengendalian pada organisasi koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Saran, semoga dengan makalah yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat memberikan informasi tentang peranan manajemen dalam koperasi. Penulis juga mengharap kritik dan saran dalam penulisan makalah ini di kemudian hari. Baik, inilah presentasi pada hari ini dari kelompok 5. Saya Rahma sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.